Setelah menuai kontroversi, pembangunan proyek lift kaca di Bali dihentikan. Gubernur Bali Wayne Koster bahkan menyebut proyek ini telah melanggar 5 aturan. Menurut Koster, aturan yang dilanggar mulai dari aturan pemerintah pusat hingga daerah. Tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali pun memutuskan untuk menghentikan dan membongkar bangunan lift kaca senilai ratusan miliar ini. Yaitu pelanggaran lingkungan hidup yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Bentuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Proyek lift kaca yang berada di Pantai Kelingking, Nusa Penida sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Proyek ini dinilai dapat merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang. Proyek ini awalnya dibangun pada Agustus 2023 dan sempat dihentikan pada Oktober lalu akibat pro kontra di tengah masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Lokasi di Puskesmas Matang Suri, IGD kosong. Sian petugas gimana? Gimana Puskesmas Jawa Selatan, Puskesmas Matang Suri? Sian petugas di IGD. Rekaman video penumpukan pasien di ruang IGD Puskesmas Matang Suri, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, viral di media sosial. Gimana petugas? Kosong. Dalam video yang beredar, nampak seorang pasien yang butuh pelayanan medis darurat tidak ditangani karena kosongnya petugas IGD. Kosong. Selain itu, sejumlah pasien lain juga menunggu pelayanan di ruang IGD, namun tidak terlihat satupun petugas medis. Beredarnya video ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang seharusnya beroperasi 24 jam. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas berjanji akan menyelidiki kasus ini dan mencari tahu penyebab kosongnya petugas di IGD Puskesmas Matang Suri. Itu petugasnya tuh sedang melaksanakan sholat pas azan maghrib. Jadi ada jeda 7 menit pasien pas datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius dan memperbaiki pelayanan kesehatan pasien, khususnya di daerah terpencil. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik rumah ambruk yang terekam video amatir warga. Derasnya arus sungai Batang Malalo, Nagari Gugua Malalo, Tanah Datar, Sumatera Barat membuat sebuah rumah ambruk. Turun. Habis total. Beruntung tidak ada korban jiwa, penghuni rumah telah dievakuasi ke tempat aman. Pada mana? Proyek Gunung Nago, Bang. Beroyak. Tingginya intensitas hujan juga menyebabkan banjir bandang di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang, Selasa pagi. BPBD mengevakuasi warga untuk menghindari korban jiwa. Data sementara, 55 kepala keluarga terdampak banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Sementara itu di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi.
Aparat Satuan Polisi Pamong Praja mendapat perlawanan dari warga mayoritas emak-emak saat menertibkan lahan milik Pemkot Medan di Jalan Flamboyan Raya. Sejumlah wanita bahkan nekat membuka pakaian sebagai bentuk protes dan menolak lahan yang mereka garap ditertibkan. Sekarang kau berkuasa. Nah ini. Baca dulu ini semua. Pemkot Medan menyatakan lahan tersebut memiliki luas 26 hektar dan telah digarap sejumlah warga selama 20 tahun terakhir tanpa izin resmi. Sementara itu, warga penggarap meminta Presiden Prabowo untuk turun langsung menyelesaikan persoalan ini karena membuat mereka kesulitan. Ada yang sama Pak Presiden, kami mohon Bapak perhatikanlah kami rakyat di bawah ini. Sekarang ini kami beginilah kami hancur. Kami tidak tahu bagaimana ini. Tahun 50 dulu Bapak kami pejuang sama Belanda. Lahan dengan status HPL 1 Tanjung Selamat ini sebelumnya dirancang untuk beberapa program pembangunan, termasuk depo BRT serta sekolah rakyat. Meski mendapat protes, penertiban tahap awal sekitar 6 hektar ini terus dilakukan. Warga sekitar rencananya akan direlokasi ke kawasan Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku bandar sabu di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara diwarnai tangis histeris istri dan anak pelaku. Bahkan istri pelaku sampai jatuh pingsan hingga harus dibopong petugas. Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal bersama Polsek Muara Batang Gadis berhasil menangkap salah satu pelaku yang sempat bersembunyi di kolong rumah warga. Pelaku ID diamankan dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 97 gram. Kini polisi masih memburu 3 pelaku lain yang masih satu jaringan dengan pelaku ID. Menindaklanjuti kemarin aksi sweeping yang dilakukan oleh emak-emak, Bapak Kapolres kemarin sudah memerintahkan untuk membuat tim Sat Narkoba dengan Polsek Muara Batang Gadis. Kemudian dari hasilnya kemarin kami sudah menangkap salah satu bandar yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba berinisial ID. Sebelumnya puluhan mama menggerebek lokasi lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba di Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis. Lapak dihancurkan dengan cara dilempar dan atapnya dicopot sebelum akhirnya dibakar. Para mama ini kesal dengan maraknya aksi peredaran sabu di lingkungan mereka yang bisa membahayakan suami dan anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Suspadar Sat Narkoba Polrestabes Makassar berhasil meringkus bandar narkoba jenis tembakau sintesis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Firman Aditya, 21 tahun, dibekuk di kosannya di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan saset narkoba siap edar berhasil diamankan dari balik lemari. Turut ditemukan sejumlah alat hingga bahan baku cairan membuat narkoba. Pihak kepolisian menyatakan pelaku dengan rekannya mengedarkan narkoba melalui media sosial. Dia memasarkan ini di medsos. Jadi untuk pasarnya dia juga tidak tahu siapa yang beli. Karena dia setelah calon pembeli mentransfer uang tertentu ke rekening yang dimiliki mereka ini, kemudian dia menaruh narkotika itu di suatu tempat, kemudian mengirimkan lokasi ke pembeli yang sudah membayar. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 112 ayat 2 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan kurungan penjara 5 tahun hingga seumur hidup. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.